Bermula dari pemberangkatan kapal Semeru dari Jakarta pada tanggal 21 April 1950, disusul kemudian beberapa kapal lainnya menuju ke Indonesia Timur di Makassar pada tanggal 26 April 1950. Para pimpinan TNI tiba di Makassar dalam rangka penyerahan tentara Belanda atau KNIL di Indonesia bagian timur kepada TNI, maka tahun 1950 Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta membentuk Staf Komando Teritorium Indonesia Timur. Pembentukan Tentara dan Teritorium Indonesia Timur ini berdasarkan penetapan Menteri Pertahanan nomor 12/MP/1950 pada tanggal 6 Januari 1950. Kemudian dengan surat penetapan KSAD nomor 83/KSAD-PNT-1950 tanggal 20 Juni 1950 menjadi Komando Tentara dari Teritorium 7. Pada bulan April 1950 terjadilah pemberontakan pertama tentara KNIL di Makassar di bawah pimpinan Kapten Andi Asis terhadap TNI, sehingga berangkatlah beberapa batalion yang sudah dipersiapkan di Jakarta bersama dengan anggota DKT TIT yang juga sudah dipersiapkan dengan kapal Waterhead dan 9 kapal lainnya. Kemudian di tengah pergolakan keamanan di Indonesia Timur, para dokter dan para medis RST atau DKT TT7 sempat mendidik sendiri tenaga perawat, menanggulangi kekurangan tenaga para medis di rumah sakit Tentara Makassar. Maka Kepala DKT RST mengadakan inspeksi ke beberapa daerah di Indonesia Timur. Pada tahun 1952, Kepala DKT RST Letkol Dr. Sumarno S diutus untuk mengikuti konferensi internasional Red Cross di Kanada, sehingga Kepala DKT TIT dijabat oleh Letkol Dr. Muhammad Tarekat dan Kepala RST oleh Mayor Dr. Mailoa. Sekembalinya dari Kanada, Letkol Sumarno S dipindahkan ke Jakarta, sehingga Kepala DKT TIT diserahkan kepada Letkol Dr. Mustaman dan Kepala RST diserahkan kepada Mayor Tid Dr. Suparno. Pada bulan April 1950, Kepala DKT TT7 diserah terimakan kepada Mayor Dr. Dusmir dan tak lama kemudian diserahkan kepada Mayor Dr. O.E. Angelen. Seiring dengan perkembangan organisasi, maka Teritorium 7 Wirabuana mengalami perubahan menjadi Koandain atau Komando Antar Daerah Indonesia Timur. Demikian pula Kodam berubah menjadi KDM SST atau Komando Daerah Militer Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 12 April 2017, Kepala Staf Angkatan Darat meresmikan penggantian nama Kodam 7 Wirabuana menjadi Kodam 14 Hasanuddin, sehingga Kesdam 7 Wirabuana berubah menjadi Kesdam 14 Hasanuddin.
Kesdam 14 Hasanuddin adalah Badan Pelaksana Kodam 14 Hasanuddin yang berkedudukan langsung di bawah Pangdam 14 Hasanuddin. Kesdam 14 Hasanuddin beserta jajaran selaku Badan Pelaksana Teknis tingkat Kodam 14 Hasanuddin melaksanakan tugas mendukung kegiatan Kodam 14 Hasanuddin dalam rangka pembinaan satuan dan tugas-tugas operasi dalam bidang kesehatan di daerah rawan. 3. Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, Kesdam 14 Hasanuddin melaksanakan pembinaan fungsi militer organik dan fungsi militer teknis kesehatan yang dituangkan dalam program kerja Kesdam 14 Hasanuddin. Maksud dan tujuan: memberikan gambaran tentang profil dan kondisi serta pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan. Tujuan: sebagai bahan masukan bagi komando atas dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Struktur organisasi. Berikut adalah struktur bidang Kesdam 14 Hasanuddin. Eselon pimpinan, Kepala Kesdam, dijabat oleh seorang Pamit Angkatan Darat berpangkat Kolonel CKM. Wakakesdam merupakan pembantu utama Kakesdam dan melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kakesdam. Eselon pembantu pimpinan. Kasih Keprev merupakan pembantu Kakesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang pembinaan teknis, kesehatan, promotif, dan preventif di wilayah Kodam. Kasih Keskure merupakan pembantu Kakesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan bagi prajurit PNS dan keluarga di wilayah Kodam. Ketiga, Kasih Kesmil merupakan pembantu Kakesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang dukungan kesehatan di wilayah Kodam. Kasih Matkes merupakan pembantu Kakesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang pembinaan material kesehatan. Kasih Minlok, pembantu Kakesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang pembinaan logistik kesehatan. Eselon pelayanan. Kasih Tut merupakan unsur pelayanan Kesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang pengamanan, administrasi, personel, logistik, tata usaha, dan urusan dalam. Kauri Forkes merupakan unsur staf pelayanan Kesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang tugas-tugas informasi kesehatan di lingkungan Kesdam. Eselon pelaksanaan. Kerungkit merupakan unsur pelaksana Kesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang tugas-tugas perumah sakitan di tingkat Kodam. Daden Kesya merupakan unsur pelaksanaan Kesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan di wilayah Korem. Kesdam 14 Hasanuddin membawahi 3 detasmen kesehatan wilayah antara lain Denkesya 140401 Bone, Denkasya 140402 Parepare, Denkasya 140403 Kendari. Dan Denkeslab merupakan unsur pelaksanaan Kesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang tugas-tugas kesehatan lapangan. Kagut Kesra merupakan unsur pelaksana Kesdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang tugas-tugas pergudangan material kesehatan. Selain eselon pelaksana Kesdam 14 Hasanuddin juga membawahi instalasi pendidikan di bawah naungan Yayasan Wahana Bakti Karya Husada, yaitu 1. Stikes Pelamonia dengan 2 program studi yaitu S1 Administrasi Rumah Sakit, D3 Farmasi, kedua Akbid Pelamonia, dan ketiga Akper Pelamonia.
Kesdam 14 Hasanuddin adalah badan pelaksana Kodam 14 Hasanuddin yang berkedudukan langsung di bawah Pangdam 14 Hasanuddin. Kesdam 14 Hasanuddin beserta jajaran selaku badan pelaksana teknis tingkat Kodam melaksanakan tugas mendukung kegiatan Kodam 14 Hasanuddin dalam rangka pembinaan satuan dan tugas-tugas operasi dalam bidang kesehatan di daerah penugasan. Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, Kesdam 14 Hasanuddin melaksanakan pembinaan fungsi militer organik dan fungsi militer teknis kesehatan yang dituangkan dalam program kerja Kesdam dengan mengacu kepada program kerja Kodam 14 Hasanuddin dan program kerja Puskesat. Visi dan misi. Visi menjadi penyelenggara pembinaan kesehatan Kodam 14 Hasanuddin yang dipercaya dengan dilandasi profesionalisme, disiplin, bermoral, dan soliditas. Misi menyelenggarakan dukungan kesehatan yang handal, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, menyelenggarakan fungsi organik dengan seksama. Kesdam 14 Hasanuddin. Setia tetap semangat.